Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau renungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berikan kami hikmat pengertian supaya kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan memiliki rencana yang besar atas seluruh bangsa. Di awal mula, Tuhan sudah memilih suatu bangsa. Dia memberikan keselamatan kepada sebuah bangsa. Ya, kita tahu bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa Israel. Tetapi kita melihat bahwa rencana Tuhan tidak berhenti kepada sebuah bangsa, melainkan rencana keselamatan itu sampai juga kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada bangsa Indonesia, di mana kita ada, di mana kita tinggal. Tuhan memilih bangsa Indonesia untuk masuk dalam rencana itu. Termasuk di dalamnya ada suku-suku. Ya, ada suku-suku. Kita tahu banyak sekali Indonesia memiliki suku-suku. Ya, ada banyak sekali kaum, ada banyak sekali ras, ya, agama, semuanya yang termasuk di dalam Indonesia. Ya, di sini kita mau belajar dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 11 sampai dengan 24. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Di sini kita bisa melihat bahwa awal mulanya bangsa pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel itu tersandung dan jatuh. Apakah Tuhan menginginkan bangsa Israel jatuh dan tersandung? Sekali-kali tidak. Ya, tetapi kita tahu bahwa karena mereka jatuh, karena mereka tersandung, akhirnya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan itu. Jadi kita harus melihat bahwa kita itu ikut mendapatkan keselamatan itu karena bangsa Israel. Ya, mau tidak mau, peran bangsa pilihan Tuhan ini sangat besar. Dan karena mereka tersandung dan mereka jatuh, kita memiliki bagian dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin kalau bangsa-bangsa lain diselamatkan, supaya bangsa pilihan itu menjadi cemburu dan kembali berbalik kepada Tuhan. Ya, sehingga seluruh bangsa di muka bumi ini semuanya mendapatkan keselamatan. Ya, bangsa kita, bangsa Indonesia juga diselamatkan oleh Tuhan. Ya, bangsa-bangsa lain juga sama. Amerika, bangsa Cina, bangsa Malaysia, Singapura, banyak sekali semuanya mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Kalau mereka mau percaya, ya, kita bisa melihat bahwa pelanggaran bangsa Israel itu berarti kekayaan bagi dunia. Kekurangan mereka juga kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih lagi ketika bangsa pilihan itu mencapai kesempurnaan, apa yang akan terjadi, ya. Ayat yang ke-13, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dijangkokkan di antaranya, dan tunas mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat sekali lagi semuanya adalah karena akarnya. Akarnya adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan itu adalah bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Mereka adalah sebuah bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan dan menjadi bangsa yang kudus. Dan kita semua bukanlah sebagai bangsa yang dipilih,
Tapi kita itu dicangkokkan, kita itu dilekatkan, ditempelkan kepada batang tadi. Kita bisa melihat bahwa bukan karena perbuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Tuhan itu yang memilih kita untuk menjadi bagian dalam rencana keselamatan Tuhan. Ya, kemampuan kita nggak ada, kita nggak bisa, saudara. Tetapi karena Tuhan itu sendiri yang baik, Tuhan itu yang bermurah hati, kita memiliki bagian dalam keselamatan yang besar itu. Kita bisa melihat bagian kita adalah kita bisa menerima. Ya, bagian kita adalah bagaimana kita itu mau untuk dicangkokkan. Ya, jadi bukan gagah dan kuat kita, bukan perbuatan kita, tapi Tuhan sendiri. Ya, ayat yang ke-19. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Di sini kita melihat sebabnya karena ketidakpercayaan mereka. Tetapi kita dicangkokkan, kita bisa menjadi bagian dari rencana keselamatan Tuhan karena iman kita. Karena kita mau percaya bahwa Tuhan menyediakan keselamatan. Karena hanya Yesuslah jalan, ya. Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran. Ya, akulah roti hidup, akulah kebangkitan, akulah pintu. Yesus adalah jalannya. Dan ketika saudara mau percaya, setiap orang yang mendengar berita ini mau percaya, maka keselamatan menjadi bagian dalam hidupmu. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, ya. Saudara nanti bisa lihat ayatnya, jalannya adalah Yesus. Jadi dengan iman kita menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, akhirnya mereka kehilangan keselamatan yang seharusnya menjadi bagian mereka. Jadi bangsa pilihan Tuhan ini ditentukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi mereka tidak percaya. Dan akhirnya mereka harus dipatahkan karena mereka tidak percaya. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang seharusnya mereka tidak mendapat bagian, tapi karena mereka percaya di dalam iman, di dalam Yesus, akhirnya mereka memperoleh keselamatan itu. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana Allah itu mendamaikan dunia. Ya, bagaimana Allah itu membuat suatu rencana yang luar biasa melalui putranya, melalui Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya, beroleh keselamatan. Ya, kita bisa melihat sini juga supaya kita tidak boleh sombong, ya. Akhirnya, wah, saudara dan saya mendapat bagian dalam keselamatan. Kita tidak boleh sombong dengan hal itu. Tapi firman Tuhan mengatakan, tetapi takutlah. Kenapa? Ayat yang ke-21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan itu keras, iya, tapi satu sisi Tuhan itu murah hati. Dia memiliki kemurahan yang tidak terbatas. Sehingga apa? Saudara dan saya mendapat kemurahan Tuhan. Kita boleh hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Kita bisa memperoleh keselamatan yang dari Tuhan, itu pun karena kemurahan Tuhan. Jika bukan karena kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Kita bisa bernafas, itu pun kemurahan Tuhan. Kita bisa sehat sampai hari ini, itu pun kemurahan Tuhan. Ya, kita beroleh banyak hal, berkat-berkat jasmani, berkat rohani, itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Ayat yang ke-22 kita lanjutkan. Ya, 23, tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kalau kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi ada waktunya kembali bahwa bangsa pilihan Tuhan akan kembali. Mereka akan dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Kita adalah bangsa yang bukan dari pohon zaitun yang sejati, dari pohon zaitun yang liar, yang lain. Tetapi Tuhan sudah memilih kita, mencangkokkan kita menjadi bagian dari rencana yang besar.
Maka kita harus bersyukur, kita menghargai setiap keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu ya. Jangan sia-siakan setiap kemurahan Tuhan, pergunakan setiap waktu yang ada supaya kita tetap menjaga keselamatan yang dari Tuhan, kita menjaga kemurahan Tuhan supaya tetap kita bertahan sampai dengan akhir, sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, kita bersyukur, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perkataan Kristus di hati saudara dan di mulut saudara. Tuhan Yesus memberkati.